ka'annaka ta'ishu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Segala puji bagi Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi utusan Allah kepada sekalian manusia dan penghabisan nabi-nabi akhirul anbiya dan ikutan para rasul, sekaligus yang kita harapkan syafaat beliau di hari kemudian. Kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah jadikan ikhtiar itu sebagai senjata kebaikan. Islam mengajarkan tata cara dan etika dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dengan segala keterbatasan manusia, maka hal yang terpenting adalah bagaimana dia dapat memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Itulah sebaik-baik manusia yang beriman. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ikhtiar adalah berusaha, bekerja keras, bergerak untuk mencapai sesuatu. Berikhtiar berarti melakukan sesuatu dengan segenap daya dan upaya untuk mencapai sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana pentingnya manusia untuk berikhtiar, sehingga daya dan upaya yang dilakukan akan menjadi kebaikan bagi dirinya maupun orang lain, serta bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian atas kamu, atas sebahagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tersebut dapat kita ambil hikmah dan pelajaran darinya. Salah satu adalah sesungguhnya karunia Allah itu akan datang kepada mereka yang senantiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh
pasti akan mendapat. Kendati hasil dan karunia yang akan didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan, namun hal itu tidaklah menjadi kekecewaan bagi orang-orang yang beriman. Karena kita yakin bahwa ketetapan Allah berupa hal yang baik atau buruk merupakan karunia terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Setiap muslim yang beriman dan yakin akan adanya hari pembalasan, maka mereka senantiasa berikhtiar dan memohon segala sesuatu kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia yakin setiap langkah dan benih-benih usaha yang ia lakukan tidak akan sia-sia, karena akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim sejati adalah orang yang senantiasa berikhtiar atas apa yang ia lakukan, walaupun ia mempunyai ilmu yang sangat matang dalam profesi yang ia miliki. Sebagaimana seorang dokter yang ahli dalam bidangnya, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maka ia harus sadar bahwa ilmu yang dimilikinya hanyalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Maka peran seorang dokter dalam menyembuhkan penyakit pasien adalah jalan ikhtiar, bukan sang penentu penyembuhan. Karena hak kesembuhan dan sehat seseorang adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran jika banyak rumah sakit Islam yang tidak hanya mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh, namun lebih dari itu, para dokter juga memberikan resep rohani yang akan menghantarkan pasien untuk tetap sehat beribadah dan berikhtiar agar mendapatkan kebaikan dari penyakit yang ia derita. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, begitu juga dengan seorang ayah yang soleh. Ayah yang soleh dan tinggi imannya kepada Allah harus sadar bahwa ia tidak akan mampu menjadikan anak-anak keturunannya menjadi saleh sebagaimana dirinya, karena hak kesalehan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai tiap-tiap diri kita. Maka pendidikan yang ia berikan kepada anak-anaknya merupakan bulir-bulir embun keteladanan sebagai bentuk ikhtiar dan ibadah pengorbanan untuk anak yang telah diamanahkan Allah kepadanya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga Nabi Yakub alaihissalam sebagai bukti sejarah kebaikan yang dimiliki oleh umat Islam. Dalam Al-Quran, bagaimanakah Allah menjelaskan kisah Nabi Yakub sebagai salah satu teladan bagi umatnya untuk kehidupan berkeluarga. Namun pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam tidak lantas menjadikan anak-anak yang dimilikinya menjadi anak-anak yang soleh. Maka kita temui dari ke-12 anak yang dimiliki Nabi Yakub, hanya 2 orang yang saleh serta menjalankan perintah dan keteladanan yang ia ajarkan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin saudaranya. Hal tersebut dapat kita baca dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah
pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang yang bertakwa. Iz qalu li Yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Sesungguhnya kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Kebaikan dan keteladanan saja tidak cukup sebagai bentuk ikhtiar untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh serta taat dalam menjalankan perintah agama. Lebih dari itu, kita harus senantiasa bersyukur dan bersabar atas apa yang menimpa diri kita. Sekalipun hal tersebut merupakan hal yang menyakitkan bagi kita, tapi yakinlah bahwa itu adalah skenario terbaik yang diberikan Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Baik, Ustazah, Terima kasih. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki anak-anak sampai 12 anak, hanya 2 yang menjadi anak yang soleh. Tapi itu adalah merupakan ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Begitu juga halnya dengan peristiwa yang pernah kita baca dalam sejarah Islam tentang perjuangan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Hajar adalah sosok wanita yang menjadikan setiap ikhtiarnya menjadi sebuah kebaikan. Maka demi kesungguhannya kita selalu mengenang peristiwa ini dalam rangkaian ibadah haji maupun umroh, yaitu sa'i, berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah. Hajar menaiki 2 bukit ini sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha tanpa lelah demi sang buah hati tercinta serta naluri seorang ibu serta kasih sayangnya. Hal inilah yang membawa Hajar menjadikan ikhtiar sebagai satu-satunya senjata untuk mengharapkan karunia yang datang untuk kebaikan keluarganya. Ketika Hajar dan anak laki-lakinya yang bernama Ismail dipindahkan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, ke suatu tempat, yaitu ke Makkah, maka yang ia tinggalkan hanyalah air minum yang amat sedikit sekali. Dan dikala itu Ismail masih kecil, karena amat kecilnya sehingga anak ini merasa kehausan. Padahal air susu ibunya itu tidak keluar lagi atau habis karena tidak ada makanan dan minuman. Karena rasa ibanya kepada anaknya, maka ibunya Hajar mencarikan air minum sambil mendukung anaknya. Demikian juga Hajar berharap sekali kepada orang yang melewati tempatnya itu untuk meminta air sedikit untuk membasahi kerongkongannya yang amat kering. Dan pada keadaan itu dia pun naik ke atas bukit Safa, dan di atas bukit tersebut tiadalah terlihat seorang pun juga, sehingga dia lari dari bukit lainnya, yaitu bukit Marwah. Begitu juga di bukit Marwah ini tiada seorang pun yang terlihat di bukit itu. Kemudian dia pun kembali lagi ke bukit Safa dengan berlari-lari kecil hingga 7 kali lamanya, yaitu antara bukit Safa dan Marwah. Dan pada akhirnya
Hajar pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun membayangkan dan memikirkan nasibnya yang malang itu. Coba pendengar Raut FM yang dirahmati Allah, bagaimana usaha ikhtiar yang dilakukan oleh Hajar berlari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari minuman atau air kepada sang buah hatinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Siti Hajar pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun, coba kita bayangkan, memikirkan nasibnya yang malang itu. Akan tetapi mendadak malaikat Jibril datang dengan membawa perintah Allah ke dekat duduk ibu tersebut beserta anak laki-lakinya. Dan kemudian dipukullah dengan sayapnya tanah yang berada di dekatnya itu. Lalu memancarlah air yang amat deras sekali. Pancaran mata airnya semakin lama makin lebar, sehingga Hajar kagum dan keheranan melihatnya, sehingga Hajar meminum mata air itu sepuas-puasnya, sehingga Hajar menjadi takut jangan mata air ini akan terus melebar dan bertambah besar sehingga nantinya terjadi banjir. Karena itu Hajar berkata, Zamzamiyah Mubarak, berhentilah hai air yang diberkati. Air itu terus menerus keluar dengan teratur, dan kata Zamzami adalah berasal namanya air Zamzam. Dalam kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bagaimana ikhtiar ataupun usaha yang dilakukan oleh Hajar demi untuk mencari air minuman anaknya, yaitu Ismail. Namun karunia itu tidak datang melalui dirinya. Allah lebih suka memberikan karunia air Zam-Zam itu lebih dekat kepada anaknya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka dengan kebaikan yang ikhlas itu melaksanakan sesuatu pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia. Dan perjuangan tanpa lelah serta kerja keras dalam berusaha telah menjadikan peristiwa ini akan terus dikenang setiap masa oleh umat Islam. Maka perjuangan yang baik akan melahirkan kebaikan selanjutnya. Coba pendengar Raut FM, perjuangan yang baik akan melahirkan kebaikan selanjutnya. Oleh sebab itu, dapat kita ambil pelajaran yang penting dari kisah tersebut adalah doa dan usaha adalah satu kesatuan, tak dapat dipisahkan satu sama lain. Sambil kita berusaha, sekaligus kita berdoa. Jangan hanya berusaha tapi tidak berdoa, jangan hanya berdoa tapi tidak berusaha, tapi berikhtiar dan berusaha sambil berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadi buah kebaikan pada masa yang akan datang. Begitu juga tidak kalah pentingnya yaitu perjuangan, peristiwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan kesusahan ketika dikejar-kejar oleh musuh Allah, yaitu prajurit dari kerajaan Fir'aun, seorang raja yang kejam lagi sombong. Maka dengan segenap usaha dan doa yang selalu ia panjatkan, ia pun berikhtiar dan berusaha untuk selalu melakukan kebaikan dengan memberikan pertolongan kepada siapapun, walaupun dirinya sebenarnya juga pantas diberikan pertolongan. Oleh sebab itulah dengan komitmen ini Allah mendatangkan ujian kebaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, manakala melihat ia penggembala yang tidak mampu memberikan minum kepada ternak-ternaknya. Nabi Musa pun menolong dengan ikhlas dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa seraya berdoa, Rabbi inni anzalta ilayya min khairim faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Maka tak lama berselang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan salah seorang dari penggembala
yang ditolongnya itu untuk menghampirinya dengan rasa malu. Dia pun meminta Nabi Musa untuk menghadap ayah mereka yang tercinta. Dengan keikhlasan dan kebaikan yang telah dia usahakan oleh Nabi Musa, maka ayah dari wanita penggembala itu memberikan hadiah kebaikan untuk Nabi Musa dan menjadikan salah satu anak tersebut untuk menjadi istri bagi dirinya. Nah, pendengar FM dimanapun Anda berada, kita banyak mengenal sifat agung yang dimiliki oleh Nabi Musa, Nabi yang mempunyai kekuatan lebih di antara manusia yang ada pada masa itu. Nabi yang mempunyai banyak ilmu, kebijaksanaan dalam berbuat bertindak. Bahkan doa-doa yang keluar dari lisan beliau kita jadikan salah satu doa dalam menuntut ilmu yang terdapat dalam Al-Quran surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka mengerti terhadap perkataanku. Ya saja, terima kasih. Dan berhubung juga waktu kita hampir selesai, sudah menunjukkan menit ke-50, mungkin boleh juga disampaikan kesimpulan kita saja di sore hari ini. Terima kasih. Pendengar Raud FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang muslim yang baik adalah yang berusaha mencari kepentingan dunia dan akhirat secara bermacam-macam tanpa mengabaikan salah satu keduanya. Kehidupan di dunia merupakan jembatan untuk mencapai kampung akhirat. Janganlah kita kejar akhirat, kita tinggalkan dunia. Kita kejar dunia, kita tinggalkan akhirat. Tapi kehidupan di dunia merupakan jembatan untuk mencapai kampung akhirat. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Seolah-olah. Wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Hendaklah kita sebagai seorang muslim yang baik, pendengar Raud FM, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menggantungkan nasib kepada orang lain dalam kehidupan dunia, tidak mau berusaha, adalah hidup yang tercela. Oleh karena itu, pendengar Raud FM dimanapun Anda berada, Sayyidina Umar pernah berkata, La taqulu ya Rabbi wa antum qaidun, inna sama'a la tumtiru zahaba walal fiddah. Janganlah kamu berkata ya Allah atau berdoa ya Tuhan, sedangkan kamu duduk berpangku tangan. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang yang muslim yang baik, kita disuruh untuk berikhtiar dan berusaha sekaligus berdoa untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan dunia dan akhirat. Pendengar Raud FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mengundurkan diri dari tempat ini
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga penyuluh agama Islam Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan dan tetap jaya. Hidup jayalah penyuluh kita, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.